Kan guru yang baik itu sebetulnya nggak hanya jadi guru ya, tapi gimana caranya dia bisa jadi sahabat, bisa jadi seorang ayah mungkin Kakak, kalau laki-laki ya, atau bisa jadi seorang ibu gitu, sehingga bisa mengkondisikan diri sesuai apa nih yang siswa itu sedang butuhkan. Seperti itu. Seorang guru itu kan tetap mungkin ada satu kondisi yang mana mereka ini tetap harus dituntut untuk tegas tadi ya. Tegas dalam tanda arti ketika tadi ada yang kurang daripada siswanya, salah lain sebagainya, tetap dia itu harus menyampaikan ini salah, ini gitu. Nah, yang jadi permasalahan sekarang itu adalah begini, Sat. Di luar ketika ada guru yang seperti itu tegas, atau contoh kita melihat di sini adalah contoh kayak ada di guru BK atau kesiswaan, atau kalau di pesantren kita ada riayah ya, atau pengasuhan, itu kan biasanya mereka tegas dalam tanda arti sebetulnya malah ingin menegakkan sebuah disiplin untuk anak-anak gitu, untuk siswa gitu. Tapi di situ anak-anak atau santri atau siswa itu melihat guru yang tegas itu malah kayak menjadi apa ya, mohon maaf kasarnya musuh gitu. Wah, ini musuh kita nih. Kalau saya sudah berhadapan dengan bagian kesiswaan, berhadapan dengan pengasuhan atau berhadapan dengan BK, ini sudah jadi masalah besar nih gitu. Nah, untuk guru-guru yang berada di posisi seperti itu, Sat, gimana caranya supaya tetap untuk bisa dirindukan gitu, Sat. Sedangkan tadi saat di anak-anak sudah punya konotasi, wah, saya ketemu beliau, pasti masalah, pasti ini. Itu gimana, Sat? Oke. Baik, seorang guru ya sebetulnya bisa tetap tegas ya, tanpa kehilangan kasih sayang. Ya. Gimana itu, Sat? Dengan menjalankan prinsip keseimbangan. Ya. Keseimbangan antara disiplin dengan empati gitu. Jadi sehingga tetap dihormati sekaligus dirindukan oleh muridnya. Nah, ada beberapa hal ya yang perlu diperhatikan. Yang pertama tentunya terapkan disiplin. Ya, dengan penuh rasa hormat. Jadi ini step pertama gitu. Jadi tadi yang saya sampaikan, tegas itu bukan berarti keras atau kasar. Ya. Guru yang tegas menyampaikan aturan ya dan konsekuensi dengan jelas dan konsisten. Namun tetap menggunakan bahasa yang sopan ya, dan sikap yang santun. Seperti itu. Ini penting gitu. Nah, yang kedua, jelaskan alasan di balik aturan. Jadi pasti setiap kebijakan itu ada alasan. Sehingga dengan kita menjelaskan kenapa sih kita harus seperti ini dan sebagainya. Jadi nggak langsung ini satu. Nggak langsung. Sehingga murid akan lebih ngerti dan murid biasanya akan lebih menerima, ternyata ada aturan seperti itu karena ini loh dan sebagainya. Dan dari situlah kemudian murid pasti gitu ya akan berpikir dan harapannya tadi mengikuti aturan itu. Gitu. Nah, kemudian yang ketiga, tegas dalam prinsip ya, tapi fleksibel dalam pendekatan. Ya. Jadi guru bisa bersikap tegas pada nilai-nilai dan aturan utama, tapi kita tetap bisa membuka ruang untuk dialog. Ya, kita bisa pengertian terhadap kondisi murid gitu. Sikapnya lah kemudian menunjukkan kasih sayang tanpa mengorbankan disiplinan. Jadi ini yang ketiga ya, tegas dalam prinsip tapi kita fleksibel gitu dalam pendekatan. Nah, kemudian juga berikan perhatian personal seperti yang tadi saya sampaikan gitu ya. Jadi saat mengatur, saat menegur ya atau memberi koreksi, lakukan dengan cara yang membangun ya. Jadi bukan merendahkan ya. Sertakan kata-kata semangat gitu. Dan tunjukkan ya keyakinan bahwa murid itu bisa memperbaiki dirinya, dia bisa berubah gitu. Ini penting gitu ya, pendekatan personal seperti itu. Sehingga tadi ketika kita dengan bahasa positif membangun, harapannya bisa dia bisa mengerti dan bisa berubah gitu. Nah, kemudian kita juga kita harus jadi teladan tentunya. Jadi teladan dalam mengontrol emosi. Terkadang ada guru yang ya tadi ya
emosinya tinggi gitu ya, marah-marah. Nah harapannya nih kita jadi teladan. Sehingga dengan mengontrol emosi gitu ya, guru itu akan lebih didengar oleh muridnya, guru akan lebih dihormati gitu. Akan respect murid itu. Karena kita bisa mengontrol emosi, kita jadi teladan, uswah gitu ya. Itu. Nah, kemudian juga kita bisa kombinasikan ya antara tegas dengan kasih sayang dalam tindakan sehari-hari. Kita kan sebagai uswah ya, sebagai contoh, maka kita harus bisa menjadi contoh yang baik gitu ya kepada murid-murid kita. Kita berikan, kita dukung, kita berikan pujian gitu ya, kemudian perhatian, sehingga harapannya dengan hal-hal inilah kita tadi ya tetap bisa tegas gitu, tapi tanpa murid itu merasa terjudge gitu ya. Iya, seperti itu. Itu penting ya menurut saya. Gitu. Itu bisa kita lakukan. Kadang kan sudah gitu saat ya anak merasa memang dia ngelanggar, tapi ketika ada panggilan oleh kesiswaan atau lain sebagainya justru malah dijudge. Akhirnya nambah ini lagi. Betul. Bukan berubah tapi malah tambah ini gitu. Sama lagi tadi yang antum sampaikan yang mungkin ini jadi highlight juga saat ya. Kita harus jadi qudwah kepada murid kita sendiri gitu saat ya. Contoh kayak meluapkan emosi, yang ada guru yang setiap ada masalah tuh selalu meluapkan emosi, bahkan naudzubillah di depan murid-muridnya. Itu kan akhirnya lama-lama siswa sendiri mungkin ngerasanya lah kok ininya begini gitu, hilanglah respect gitu ya. Maka tadi yang beliau sampaikan tuh gimana tetap tetap kita dalam ranah menegakkan disiplin, tapi di satu sisi juga anak didik kita atau peserta didik kita tuh tetap respect dengan apa yang kita inikan begitu ya, dengan poin-poin yang tadi disampaikan oleh beliau, masya Allah. Nah selanjutnya ini di zaman yang masya Allah luar biasa ya, kita banyak mendengar kadang ada guru yang tadi ya niatnya baik, kemudian ini lain sebagainya, akhirnya dilawan oleh muridnya, kemudian guru yang bertindak tegas, tiba-tiba muridnya melaporkan ke orang tuanya malah melaporkan ke polisi dan lain sebagainya gitu. Kayak di sini tuh ngelihat ada beberapa guru yang mungkin ngelihat, wah kok guru pada zaman sekarang itu makin susah maksudnya susah untuk menjadi guru yang dirindukan gitu loh. Karena kita mau pelan anak-anak ngelunjak, kita keras ke orang tua, nanti malah dilaporkan di ini lain sebagainya gitu. Nah, di era yang digital seperti ini, luar biasa seperti ini, apa sih tantangan terbesar agar kita itu bisa menjadi seorang guru yang relevan gitu untuk betul-betul dirindukan atau disukai oleh murid kita Ya betul Jadi di era ini ya, di mana kita ini kan era di mana penuh dengan distraksi ya, penuh dengan pengalihan-pengalihan, tentu banyak ya tantangan-tantangan yang harus guru itu perhatikan gitu. Dan ini ya tentu ya kita seorang guru harus bisa melihat tantangan itu dan bisa menjawabnya gitu ya. Ada beberapa hal ya yang menurut saya perlu diperhatikan. Pertama yaitu jadi tantangan itu ada tantangan dalam menarik dan memperhatikan dalam mempertahankan perhatian murid ya. Jadi karena tadi era digitalnya kan era disrupsi gitu ya, era distraksi, banyak sekali pengalihan siswa yang harusnya belajar karena banyak distraksi dari berbagai hal sehingga sulit gitu. Nah makanya ini tantangan gitu. Gimana seorang guru bisa mempertahankan perhatian siswa gitu ya, agar mereka betul-betul bisa belajar dengan baik, memperhatikan guru tersebut ya dengan berbagai hal. Misalkan guru bisa menerapkan metode mengajar yang interaktif mungkin ya. Ini salah satu misalkan gitu, sehingga siswa terpusatkan gitu ya perhatiannya kepada guru tersebut. Ini tantangan pertama gitu. Kemudian juga tantangan menjaga hubungan emosional ya, karena kan di era ini
siswa itu ya tadi lebih fokus ke gadgetnya, itu kemudian lebih individualis gitu ya. Maka ini tantangan juga nih sebagai kepada seorang guru, gimana caranya hubungan emosional itu tetap terjaga. Ya, dengan hubungan emosional yang baik tentunya kan siswa akan lebih mendengarkan gitu ya. Ya banyak ya sebetulnya cara agar hubungan emosional ini tetap terjaga ya. Misalkan guru harus berupaya ya membangun kedekatan emosional yang tulus ya. Sebenarnya kan ketulusan ini yang agak harus ditekankan ya. Tadi di awal itu niat ikhlas dan tulus itulah. Kemudian menjadi poin penting agar hubungan emosional antara guru dan siswa itu terjaga gitu ya. Kemudian komunikasi dengan hangat ya, dengan hangat kepada siswanya, kemudian juga empati dan perhatian personal gitu ya. Ini harus terus dilakukan gitu ya, sehingga hubungan emosional antara guru dan murid itu tetap terjaga ya. Dan dari situlah kemudian murid akan bisa memperhatikan guru dengan baik gitu ya. Adanya hubungan emosional ini. Kemudian yang ketiga, ada tantangan memaknai nilai-nilai akhlak dan spiritual ya. Di tengah arus modernitas ini. Jadi makanya kan ada pakar Prof. Alatas ya. Saat ini kan kita berada di mana akhlak itu sudah hilang ya, the loss of adab gitu. Ini menjadi tantangan di era modernitas ini, gimana akhlak itu ya, spiritual itu bisa terus ya kita ajarkan. Maka kalau kita bicara peradaban barat itu kan ada istilahnya sekuler ya, memisahkan antara ilmu dengan agama gitu ya. Ini kan menjadi tantangan gitu di era saat ini, sehingga kita perlu nih gitu ya untuk terus istiqomah. Maka seorang guru harus paham bagaimana ilmu agama. Makanya mungkin kita di kuliah itu ada pelajaran Islamic worldview ya. Bagaimana kita memaknai Tuhan, kemudian bagaimana kita belajar agama Islam itu adalah agama yang murni, agama wahyu yang murni, itu seorang guru harus paham. Dan kemudian dalam materi-materi ajaran yang kita ajarkan itu kita harus menyelipkan gitu nilai-nilai tauhid itu, nilai-nilai keimanan gitu ya, sehingga siswa itu harapannya ketika belajar selalu mengingat Allah, lebih dekat dengan Allah. Dengan tadi guru harus bisa kreatif menyelipkan nilai-nilai tauhid dalam pelajaran-pelajaran yang diajarkan kepada siswanya. Itu tantangan spiritual ya. Nah, kemudian juga tantangan penguasaan teknologi dan inovasi ya. Jadi ini kan era yang semakin cepat bergerak, seorang guru harus dituntut untuk adaptif ya. Artinya seorang guru jangan terjebak dalam pola lama untuk mengajar ya. Sekarang sudah berkembang tuh banyak sekali metode mengajar gitu ya. Kemudian model pembelajaran itu seorang guru harus adaptif gitu ya. Dengan perkembangan zaman ini, dan dengan adaptif itu guru harus menguasai gitu ya teknologi ya. Kemudian juga kita bisa memanfaatkan teknologi ini sebagai media untuk mengajar gitu. Seperti itu ya. Sehingga ya harapannya dengan tantangan-tantangan tadi gitu ya, tujuan pendidikan gitu ya, tujuan agar anak itu menjadi good man ya, kalau istilah Prof. Alatas good man, manusia yang baik. Itu tercapai gitu. Nah, makanya kan good man itu ya tadi, mereka manusia yang baik itu yang mereka yang baik terhadap dirinya, baik terhadap Tuhannya, baik terhadap sesama, terhadap alam gitu ya. Bukan good civilization kan, bukan good ada masyarakat yang baik, ada manusia yang baik ya. Nah, tujuan pendidikan dalam Islam itu menjadikan manusia yang baik, bukan masyarakat yang baik gitu ya. Manusia yang baik itu pasti masyarakat yang baik, tapi masyarakat yang baik belum tentu ya manusia yang baik. Apa itu masyarakat yang baik? Contoh gini, yang penting dia bayar pajak misalkan, kemudian dia tidak mengganggu, walaupun orang itu mungkin sering mabok gitu ya. Kemudian
mungkin sering pacaran yang berimbas ke free sex gitu ya. Selama dia bayar pajak, selama nggak mengganggu orang itu good citizen gitu, masyarakat yang baik gitu ya. Tapi kan belum tentu itu manusia yang baik. Tapi sebaliknya manusia yang baik, yang dia nggak pacaran, dia tetap istiqomah beribadah gitu ya, kemudian baik terhadap sesama, itu otomatis gitu dia menjadi good citizen. Dan dari manusia yang baik ini menjadi good citizen dan tentunya ini akan berimbas gitu kepada pembangunan bangsa gitu ya, seperti itu. Insya Allah tadi yang ini ya, yang ngena banget ya antara good citizen dengan good man. Karena nggak semua masyarakat yang baik itu bisa jadi good man. Tapi yang insya Allah kalau semua orang itu bisa good man, insya Allah akan membentuk sebuah masyarakat yang polanya pasti baik Sat ya, pasti baik gitu. Nah tadi yang antum sampaikan Sat, ada yang salah satu langkah yang bisa kita buat sebagai seorang guru, bahwasanya kita itu kalau bisa setidaknya memberikan atau menaruh nilai-nilai agama atau nilai-nilai agama ke dalam pembelajaran kita, pengajaran kita. Nah yang terjadi Zat, ini kalau di luar Zat, itu mereka merasa, contoh ya, mohon maaf nih, mungkin kalau ada yang merasa ini kok kayak saya gitu, ini mohon maaf, tapi kan ada yang merasa saya guru IPS nih, guru IPA nih, ngapain saya bahas masalah akhlak? Masalah ini kan akhlak, masalahnya nanti siapa Sat? Kalau akhlak itu apa? PAI ya? PAI atau akhlak itu masalah apa sih, guru PKN atau lain sebagainya? Nggak ada hubungan saya. Kalau saya mah IPA ya IPA, fokus IPA, matematika ya matematika, apa hubungannya? Nah ini yang sering ini Sat. Akhirnya tugasnya itu ya nanti numpuk semua ke guru PAI Sat, yang di luar. Hanya guru PAI cuma 1-2 orang dengan total siswa yang mungkin sampai ratusan orang. Akhirnya yang jadi nggak maksimal Sat. Anak-anaknya begitu karena guru-gurunya ngerasa itu bukan tugas saya. Nah ini saran antum Sat, terkhusus bagi lembaga-lembaga pendidikan Sat ya, apalagi yang bukan boarding atau lain sebagainya. Ini gimana Tat supaya bisa tadi membuat anak-anak itu betul-betul bisa lebih ke ini ke guru. Baik, ini sebetulnya kan ini problemnya dari tadi ya, masalah sekularisasi itu. Jadi pemisahan ya antara ilmu dan agama. Jadi kan kalau kita lihat problem di barat seperti itu. Jadi di barat itu memisahkan antara ilmu dan agama. Jangan bawa agama dalam pendidikan misalkan. Cukup agama itu di rumah-rumah saja gitu ya. Masjid-masjid ini. Iya. Bahkan barat berpandangan bahwa ilmu itu harus bebas nilai katanya kan. Jadi ilmu itu tidak boleh berpihak ya. Free of value gitu. Padahal ilmu itu ya harus berpihak dan berpihak pada kebenaran gitu ya. Kebenaran itu adalah Islam gitu. Nah, maka ini pertama itu cara pandang itu. Kita harus dirubah. Makanya penting gitu ya. Ustaz Aden itu bilang guru itu gitu ya. Ya seorang guru yang begitu harus belajar. Setidak-tidaknya ada kalau nggak salah 5 ya mata kuliah penting yang harus dipelajari oleh guru. Yang pertama Islamic worldview tadi. Ya. Islamic worldview ini penting gitu ya, sehingga kita mengerti bagaimana cara pandang seorang Muslim ya terhadap sesuatu gitu. Nanti kita akan mengerti. Ternyata teori-teori itu kan enggak. Contoh ya ini, mohon maaf, ada teori barat misalkan teori Darwin ya, teori evolusi. Darwin berpendapat bahwa manusia itu berasal dari kera gitu ya. Ini kan nggak sesuai dengan wahyu. Yang mana wahyu ini, Al-Quran ini khobar sodik dan itu sudah mutlak kebenarannya. Kita umat Islam paham bahwa manusia itu berasal dari Nabi Adam gitu kan, nenek moyang kita. Tapi kenapa Darwin bisa berpendapat bahwa manusia dari kera gitu kan? Ini kan tidak sesuai gitu. Dan itu masih diajarkan sampai saat ini gitu kan di pelajaran IPS atau IPA itu biologi terkait teori evolusi ini. Padahal itu kan keliru. Gitu. Maka tadi ini menjadi PR. Ini kan nanti guru-guru IPA harus belajar sambil worldview gitu ya. Gimana mengajarkan kepada siswanya bahwa nenek moyang kita itu bukan. Nah, jadi kita boleh jelaskan teori evolusi, tapi akhirnya kita jelaskan bahwa ini teori keliru gitu. Tetap harus ada ininya Sat ya. Iya. Penjelasan lah. Penjelasan gitu bahwa yang betul ini loh gitu. Sesuai worldview kita gitu ya. Kita berasal, kita jelas di Al-Quran disebutkan misalkan di surat Al-Baqarah ya tentang penciptaan Adam wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah dan sebagainya.
ini contoh gitu. Maka tadi Islamic worldview itu penting. Jadi Sadan itu bilang kita harus guru itu harus belajar Islamic worldview, kemudian fikih dakwah ya kalau nggak salah. Kemudian juga fikih keluarga gitu, keluarga sakinah. Kemudian kita harus belajar sejarah peradaban Islam, sejarah peradaban juga. Dan kita harus intinya ada 5 tuh ya. Dan sehingga tadi seorang guru pejuang itu ya bisa mengajarkan anak tadi memasukkan nilai-nilai tauhid apapun materinya. Kita lihat ya sekarang kurikulum yang ada nih. Hampir nggak ada tuh tokoh-tokoh muslim di dalamnya gitu. Yang ada tokoh-tokoh barat gitu ya. Ya itu tadi ya karena mungkin pembiasaan ilmu dan kita sekarang kan kondisinya kita lagi berada di ini ya di ketiak peradaban barat gitu ya. Sehingga semua kurikulum itu pasti mendominasi dari barat yang gitu. Dinaikkan nama-nama ini saatnya. Inilah kemudian tugas seorang pendidik gitu ya, seorang guru belajar kembali itu gimana sih sejarah Islam sebetulnya. Kita perkenalkan kembali tokoh-tokoh muslim kayak anak-anak tahunya sekarang penemu pesawat terbang misalkan Wright bersaudara. Padahal jauh sebelum itu Abbas ibnu Firnas itu tokoh iman muslim penemu pesawat terbang pertama gitu ya. Atau kedokteran gitu ya. Kita punya Ibnu Sina gitu ya. Ibnu Haytham. Apa sih gitu. Jadi banyak saat ini anak-anak itu yang nggak kenal dengan tokoh-tokoh pendidikan muslim padahal jauh gitu ya sebelum barat maju. Itu ilmuwan muslim itu sudah banyak ya. Makanya kan ada istilah the golden age of Islam, masa keemasan Islam. Di situ ilmuwan muslim sudah banyak menemukan sesuatu, mengembangkan sesuatu ya. Dan nanti banyak sekali teman-teman itu yang diakuisisi oleh barat gitu. Padahal itu ilmuwan muslim duluan tuh yang menemukannya gitu. Dan ini makanya pentingnya belajar sejarah peradaban Islam seperti itu. Harapannya anak-anak didik mengerti itu dan mereka menjadi percaya diri, menjadi bangga karena ternyata Islam luar biasa. Gitu. Ini kayaknya yang banyak hilang saatnya. Ditambah tadi guru-guru bukan tugas saya, bukan ini lain sebagainya. Berarti ini salah satu juga PR bagi lembaga-lembaga pendidikan juga dong Sat. Benar nggak Sat? Betul. Karena kan ini contohnya di sebuah lembaga gitu, mereka ya sudah mengikuti sistem pendidikan yang dari kurikulum dari negara contohnya ya. Sekarang kurikulum merdeka atau lain sebagainya. Sebetulnya kalau lembaga itu bisa bisa menambahkan kan mungkin bisa ya, atau setidaknya tadi ya membuat pelatihan, karena kan ya pelatihan tadi lah Islamic worldview, fikih keluarga dan lain fikih dakwah dan lain sebagainya biar guru itu lebih ini juga. Jadi ada di situ juga sebenarnya ada kewajiban dari setiap lembaga juga ya untuk membantu guru-guru itu sampai pada tahap itu gitu, biar mereka nggak ngerasa ini bukan tugas saya begitu Sat gitu. Oke Sat, selanjutnya ini Sat, di sebuah lembaga atau bagi guru itu kan kadang ada yang sering bilang gini Sat, wah kamu itu nggak sepenuh hati jadi guru gitu, karena kan anggapnya guru guru kan ini nih kesejahteraannya begini banyak sekali kan yang guru berapa sih kesejahteraannya lain sebagainya gitu, kamu tuh nggak sepenuh hati gitu jadi guru gitu. Nah kalau menurut pandangan antum nih Sat gitu, arti penting dari sepenuh hati menjadi seorang guru atau hadir betul pure menjadi guru, padahal tadi kan sudah disebutkan bahwasanya guru itu sebuah profesi yang Masya Allah luar biasa. Itu gimana Sat supaya kita betul-betul saya guru itu betul-betul ini loh sepenuh hati saya menjadi seorang mu'alim gitu. Itu gimana Sat? Ya, baik. Jadi memang tadi ya banyak sekali yang belum sepenuh hati ya menjadi seorang guru. Nah ini memang problem juga gitu ya. Jadi makanya penting nih yang pertama itu niat tadi gitu ya. Niat harus niat. Kita paham ada hadis mengatakan innamal a'malu binniyat ya. Segala sesuatu tergantung pada niatnya. Jadi guru itu niatnya apa gitu. Jangan-jangan hanya materialistik tadi gitu. Ya, kita paham ada paham materialistik gitu ya. Jadi guru ya agar bisa kerja dapat uang gitu. Padahal kan bukan itu ya. Guru ini adalah profesi tadi ya sekali lagi profesi mulia yang mana ini luar biasa pahalanya gitu ya. Makanya kan ada hadis mengatakan anak Adam itu nggak akan meninggal dunia gitu kan kecuali terputus ini. Iya, tidak akan terputus amal kebaikannya kecuali 3 perkara ya ketika meninggal dunia itu. Ya salah satunya tadi ilmu yang bermanfaat gitu.
Maka inilah kemudian guru ini niatnya harus betul. Niatnya menjadi guru itu karena Allah, karena ingin mendidik anak-anak menjadi generasi pejuang gitu. Generasi yang mampu membagikan semangat gitu ya, semangat untuk beradab gitu ya. Ini penting niat ini. Yang pertama niat gitu. Jadi seorang guru harapannya bisa memiliki niat yang mulia. Jadi niatnya bukan hanya mencari tadi ya uang, tapi gimana kita menjadi guru berniat karena Allah gitu ya, untuk mendidik anak-anak agar bisa menjadi generasi terbaik gitu. Itu yang pertama. Niat ini gitu. Nah, yang kedua gitu ya, setelah niat kita luruskan gitu ya, kita niatnya betul, maka barulah kemudian kita mengembangkan potensi kita. Kita belajar lagi. Yeah. Ada namanya ilmu didaktik metodik gitu ya. Itu gimana cara mengajar gitu ya. Itu perlu dilakukan sehingga tidak hanya niat tapi kita memiliki ilmu gitu ya. Kita memiliki ilmu gimana cara ngajar yang baik gitu ya. Sehingga dengan itu kita bisa mengajar siswa dengan baik, dan dari siswa yang kita ajar mereka betul-betul gitu ya bisa mengerti dan mengamalkan ilmu yang telah diajari itu. Jadi itu ya. Jadi kita guru itu harus profesional tadi ya. Jadi kompetensi profesional itu tadi dia mengerti bahan menguasai ilmu yang akan diajarkan, bahan ajarnya kemudian dia kembangkan, diajarkan dengan metode yang baik gitu ya, dan tadi dengan ruh, dengan jiwa, dengan niat yang ikhlas itu gitu. Untuk yang lainnya ya, untuk materi seperti itu lain lagi gitu. Jadi niat tadi, ibarat kata gini, kita niat ibarat kata kita menanam padi ya. Kalau kita nanam padi, insya Allah tuh rumput gitu ya, dan lainnya akan ikut tumbuh. Sama gitu, kita niatnya ngajar itu ya karena Allah. Tapi kalau kita niatnya kita nanam rumput gitu, apakah padi itu akan tumbuh? Ya enggak. Gitu. Jadi harta, uang dan sebagainya itu akan mengikuti gitu ya. Yang penting niatnya dulu nih gitu. Insya Allah itu akan mengikuti. Maka seorang guru yang begitu tadi harus luruskan niat. Selalu niatnya lurus, barulah kemudian kita mengembangkan gitu ya, kita belajar lagi sehingga bisa menjadi guru yang baik, sepenuh hati. Hadi ya. Jadi betul-betul niat bahwasanya ini tuh profesi guru ini profesi yang mulia, dan kemudian jangan sampai berhenti belajar saat ya. Betul. Agar tadi, karena kalau kita belajar tentu kita akan tahu hal-hal baru juga nih, ada masalah ini. Kalau kita hanya sebatas selesai ya mungkin ya kita akan ya sudah gitu. Tapi kalau mencari terus, itu guru itu pasti akan ngerasa oh ternyata ada masalah itu, cara menyelesaikannya begini biar enggak setengah hati, begitulah Sat ya. Nah, sekarang saya mau nanya nih Sat, terkait dengan pengalaman antum gini Sat. Dalam mengajar kita sebagai seorang muallim gitu. Mungkin nanti bisa di-share ke sahabat-sahabat yang dengar semua ini Sat gitu. Ada enggak Sat, atau pernah enggak Sat antum mendapatkan sebuah momen yang mengharukan gitu, atau momen yang menjadikan bahwasanya selama antum mengajar Sat ya, akhirnya tuh betul-betul Masya Allah, saya senang banget menjadi seorang guru gitu. Pernah enggak Sat? Oke. Jadi saya tuh ya mungkin kalau dilihat itu jadi guru itu dari tahun 2009 makanya. Oh, udah lama 16 tahunan. Ya. 16 tahun. Tentunya tidak ada momen yang lebih mengharukan, membahagiakan ya, selain kita melihat siswa-siswi kita atau murid-murid yang kita ajar itu menjadi orang-orang yang sukses ya. Mereka ketika dulu saat mengajar berbeda gitu ya. Kemudian setelah lulus kemudian bertemu, ternyata mereka sudah menjadi orang-orang sukses, orang besar. Itu tentunya akan menjadi momen terindah bagi seorang guru melihat anak-anaknya sukses gitu ya. Gitu. Dan harapannya tadi momen indah itu kita akan temukan kembali, tidak hanya sukses di dunia, tapi kita akan berjumpa kembali di akhirat ya. Ya karena
ya sukses sesungguhnya itu ketika di akhirat nanti gitu. Dan itu momen menurut saya ya, momen yang terbaik itu melihat tadi perkembangan atau perubahan gitu ya. Murid kita dari yang dulunya nggak bisa apa-apa menjadi bisa apa-apa. Jadi yang dulunya nakal menjadi baik gitu ya. Dari yang dulunya mungkin pendiam tapi sekarang ternyata sudah pede lah sebagainya. Pede menjadi justru nanti akhirnya banyak juga akhirnya nanti yang menjadi guru lagi gitu ya dan mengamalkan ilmunya itu kan suatu luar biasa gitu. Guru itu akan saya merasakan gitu, guru itu ya akan senang gitu melihat perubahan itu ya. Insyaallah itu luar biasa Tat ya. Iya. Oke Sat, itu semoga menjadi tambah penyemangat buat kita lah gitu Sat. Nah terakhir sih Sat, mungkin antum bisa memberikan tips Sat atau pesan lah kepada teman-teman semua yang mendengarkan atau sahabat-sahabat semuanya, terkhusus nih kalau ada guru-guru yang mendengarkan gitu Sat. Tips atau pesan antum untuk mereka, untuk guru-guru agar menjadi seorang sosok guru yang betul-betul dirindukan dan dicintai oleh murid-muridnya. Dengan tetap tadi Sat ya, meneguh prinsip penegakan disiplin, hal-hal baik dan lain sebagainya gitu. Bisa melalui cerita pengalaman antum sendiri atau lain sebagainya gitu, sebagai pesan penutup lah untuk yang mendengar begini Sat. Baik, agar menjadi guru yang dirindukan ya, menurut saya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh seorang guru ya. Yang pertama yaitu tanamkan niat ikhlas ya dalam mengajar. Ini penting para guru ya, para pendidik, kita tanamkan niat ikhlas ya dalam mengajar. Yang kedua, jadilah teladan yang baik. Jadilah teladan yang mulia ya bagi para murid ya, karena apapun itu pertama keteladanan itu yang penting yang harus kita berikan kepada murid ya. Murid itu akan melihat kita sebagai teladan yang baik atau tidak. Yang ketiga, bangun hubungan yang tulus dan penuh empati. Ya, dengan hubungan yang tulus dan penuh empati, siswa akan merasa dihargai, siswa akan menaruh hormat tentunya kepada guru ya. Dan yang keempat, ciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan bermakna. Ya. Jadi manajemen kelas gitu ya, manajemen siswa ini perlu diperhatikan. Suasana belajar yang menyenangkan dan bermakna itu akan membawa siswa itu merasa momen itu menjadi penting dan itu akan terus diingat gitu ya. Itu yang keempat. Dan yang kelima, berikan motivasi ya tanpa menggurui. Ya, artinya tadi kita motivasi itu kita dengan kata-kata yang mengajak gitu ya, bukan memerintah gitu. Dan yang keenam ya, terus belajar dan berkembang ya. Seorang guru yang baik adalah guru yang terus belajar, terus berkembang ya, sehingga ilmu yang kita miliki terus menjadi ilmu yang luas dan ini akan kita terus berikan kepada siswa kita. Dan yang terakhir, tawakal dan doa ya. Seorang guru yang baik yang dirindukan adalah mereka yang bertawakal kepada Allah dan selalu mendoakan siswa-siswinya gitu, para muridnya, sehingga harapannya dengan tawakal dan doa gitu ya, itu akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan murid-murid kita gitu ya, siswa-siswi kita menjadi orang-orang yang terbaik, yang menjadi orang-orang yang berubah menjadi lebih baik. Dan itu kemudian akan kita akan kita dapatkan gitu, yang akan kita rindukan dan yang akan kita membuat kita menjadi senang gitu ya, karena doa tawakal itu bisa menjadikan murid-murid kita murid-murid yang baik gitu ya, seperti itu. Insyaallah ini luar biasa ya, closing yang luar biasa. Semoga sahabat-sahabat semuanya atau siapapun, terkhusus guru-guru yang mendengarkan tadi yang disampaikan oleh narasumber kita betul-betul bisa kita resapi, dan semoga kita semuanya bisa menjadi seorang mu'alim, seorang guru-guru yang baik, karena sejatinya kita ini semuanya guru Satya. Setidaknya minimal kita menjadi guru bagi keluarga kita masing-masing, bagi keluarga keluarga kita masing-masing. Baik, terima kasih sekali lagi kepada narasumber kita Ustadz Ariski Ihsan Pratama. Masya Allah, semoga berkah selalu Ustadz. Amin. Dipermudah urusannya Ustadz. Amin. Ya. Baik, terima kasih. Kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.